Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahu maulana al-azim. Wallahu a'lam bishawab. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan malam ini kita dapat bersama memakmurkan masjid Allah. Kita niatkan i'tikaf taqarruban ilallah dan kemudian kita niatkan di thalabil ilmi, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dinilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majlis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu buku kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhumah para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dalam setiap kajian fikih ibadah, para ulama selalu menyebut bahwa rukun yang pertama adalah niat. Kita tahu rukunnya wudu ada 6. Selalu ditulis yang pertama ar-ruknul awwal an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Padahal kalau kita lihat perintah Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berkaitan dengan wudu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ada nggak ngomongin niat? Nggak ada. Kita juga dapati tentang selain bab tohara, di antaranya wudu, mandi, tayamum,
Selalu rukun pertama niat. Apalagi dalam ibadah sholat. Seluruh ulama-ulama fikih sepakat bahwa rukun yang pertama yang gak boleh ditinggal dalam persoalan ibadah adalah niat. Kenapa kemudian ini diawali selalu dengan niat? Yang pertama kata ulama, karena memang semua ibadah yang kita lakukan wajib niatnya semata-mata hanya satu, yaitu karena Allah. Gak boleh karena yang lain. Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Justru kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin gak ngomongin niat juga, cuma ada kata mukhlisin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, orang yang ikhlas. Ikhlas inilah tujuannya. Juga hadis Nabi kita Muhammad SAW dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini gak ngomongin sholat, gak ngomongin wudhu, gak ngomongin apapun, cuma Nabi sebut secara umum. Tapi disabdakan Nabi kita Muhammad SAW, innamal a'malu, sesungguhnya setiap amal itu binniyat, semua tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Maka kata ulama, hadirin rahimakumullah, makna yang pertama ini menjadi rukun tadi. Bapak sholat tarawih sampai 20 rakaat, banyak apa dikit? Banyak. Kagak niat, kagak sah. Padahal dibandingkan amalannya, amaliannya banyak mana? Banyak kerjaan. Bapak sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat yang pertama bacanya surat Yasin. Buat apa kan? Kali Tuhan. Itu kan Yasin lama, tabarok lama, rakaat kedua kita baca. Tapi nggak niat. Ulama sepakat sholat kita nggak diterima, nggak sah, nggak sah. Ini yang dimaksud dengan makna innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahkan dahsyatnya lagi, wa innaman niyatu ma'alluha fil qalbi. Ini lebih dahsyatnya niat. Ulama sepakat bahwa tempat niat itu bukan di mulut, bukan. Tempatnya niat itu di hati. Bahkan ketika kita baca usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, kita ngomong tapi di hati enggak niat, sah enggak sholatnya? Enggak. Tapi sebaliknya, di hati kita ngomong saya niat sholat isya 4 rakaat ikut imam karena Allah, nggak baca usolli, sah nggak sholat kita? Sah. Lo udah pinter, udah 7 tahun lagi. Aku baru niat salah juga. Jadi nggak perlu kita bingung lagi masalah usolli. Kalau usolli belum nyampe niat kok. Niat ini di sini, bukan di usolli. Usollinya dalam bahasa fikih namanya talaffuz. Talaffuz itu melafalkan. Kenapa harus di hati? Karena semua memang berawal di sini. Jadi bagaimana mungkin sebuah ibadah itu dimulai dari niat yang dari hati mulainya, kalau hati kita nggak nyambung? Maka makna yang kedua, ternyata ibadah harus ada niat.
Hadis Nabi ini pun innamal a'malu binniyat berlaku umum. Apapun yang namanya amaliyah, maka itu tergantung pada niatnya. Dan ini gak gampang. Makanya kalau Allah kritik kita dalam surah Al-Ma'un, ini ngeri kita. Bayangkan Allah sampaikan Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Waduh, lagu sembahyang neraka juga ini mana-mana. Lawail. Allah nggak nyebutin fawailul lil musallin enggak, Pak. Tapi fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Mana umum ibadah. Siapa orang yang wail? Di antara yang wailun ada kalimat apa? Alladzina hum yura'un. Pertama kan alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua alladzina hum yura'un. Dan yura'un ini penyakit niat yang bisa merusak niat kita, yang bisa merusak ikhlas kita. Salah satunya yura'un. Ini kalau ngaji bab yura'un, waduh, ini nabok muka sendiri. Betapa gak gampangnya menjaga niat yang di hati itu supaya ibadah kita tidak pengen apa-apa deh. Yang kita pengen ini cuma itu Allah. Nah ini gak gampang sekali. Selalu ada intrik, ada kepengen yang lain. Lu makanya ngaji biar ngapa? Ya gue sih biar orang anggap gue soleh aja. Salah bener, Pak. Nah salah. Lalu itu mantu Ramadan rajin banget ke masjid. Mengapa tuh doyan banget ke masjid? Nah, biar mertua ngalem gua. Nah kalau gua nggak pernah sembahyang, nggak pernah ke masjid, kata mertua mantu bego ini, tuh repot kan? Makanya kalau makna dohir, insyaallah kita paham betapa setiap ibadah rukun yang pertama niat. Wudu niatnya di awal juz'in min a'dha'il wudu. Saat kita wudu niatnya kan pertama membasuh muka, bukan saat cuci tangan, bukan saat berkumur-kumur. Kapan mulainya? Min awal juz'in, dari awal juz'nya. Apa awal juz'nya? Faghsilu wujuhakum, saat muka dibasuh. Sampai di sini tangan kita nawaitu wudu al-rabbil hadatsil asghar fardhu kita. Saat sholat di mana? Fi awwali amali. Saat takbiratul ihram di situ niat. Itu awal juz'in. Maka biar amal kita sempurna akhirnya, maka dimulai juga tuh dengan niat yang benar. Apa niat yang benar? Mukhlis nalahuddin, ikhlas karena Allah. Kadang-kadang kalau kita bahas ini, Pak, orang menganggapnya ini bagian dari ilmu tasawuf. Lalu masalahnya gimana? Memang gak masalah. Karena memang perkara niat itu amat penting. Beberapa kita mencatat berapa banyak amalan akhirat berubah menjadi amalan dunia gara-gara salah niat. Berapa banyak amalan dunia tapi niatnya benar jadi amalan akhirat. Contoh, Pak, kerja bakti itu bersihin got kalau hari Minggu pagi, RT yang nyuruh sana. Itu kegiatan dunia apa akhirat? Dunia jelas. Agak ada perintah dalam Quran, hai orang-orang yang beriman, kalau Minggu pagi bersihin solokan, gak ada. Ini murni amalan dunia. Tapi karena niatnya kita biar kampung kita bersih, bersih itu ajaran Islam, maka insya Allah amalan dunia jadi amalan akhirat, berpahala. Kenapa? Bener niatnya. Yang kita ngeri ini Pak, yang kedua, kam min amalin, berapa banyak amalan min a'malil akhirah, kelihatannya amal akhirat, ya tasawwaru, berubah menjadi amalan dunia,
cuma gara-gara salah niat. Sholat amalan akhirat, tahu-tahu kita salah niat tahajud biar orang bilang kita rajin qiyamul lail. Jam 2 masih sempat bikin status, alhamdulillah nikmat betul bangun malam. Saya kemarin diprotes Pak, dibahas ini. Lo kan itu guru biar orang ngikut tahajud. Jawaban sederhana Pak. Please ask you how. Nanti pakai dia. Tanyain hatimu. Gak usah nanya kemana-mana deh. Tanyain hati lu saat kita bikin status alhamdulillah tahajud, alhamdulillah sholat sunnah, sore-sore jam 5 hari Senin bikin status OTW nyari bukaan. Tanyain hatimu. Ini sebenarnya bikin status itu pengen orang lain tahu apa supaya orang lain ikut puasa sunnah. Gak usah dijawab, yang tahu hati kita. Sama kita ngaji, kalau itu serba salah nih guru, malah tadi saya bikin status OTW taklim di Al-Furqan. Tanya aja hati. Kita ngomong bikin status di situ, niatnya supaya orang ikut ngaji, bagian dari informasi, bagian dari dakwah, atau supaya orang lain menilai gua nih siapa yang rajin-rajin, gua doang ini yang tahu. Makanya an-niyatu ma'al duha fil qalbi. Niat itu tempatnya di hati. Makanya kenapa fawailul lil musallin, penyakit niat tadi, alladzina hum yuraqun, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, atau ada niat lain selain niat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau seandainya dapat sesuatu gara-gara saya ngaji dipuji orang dulu gimana? Gak masalah. Yang penting niatnya dulu benar. Ternyata gara-gara kita rajin ngaji, alhamdulillah ngawinin tamu banyak banget. Gak pakai diundang, malah cuma diumumin doang di majelis taklim malam Rebo di Al-Furqan. Terus datang orang. Itu gara-gara gua ngaji, itu bukan gara-gara ngaji, bukan. Berarti Allah kasih pertolongan kita. Gara-gara niatnya ikhlas, alhamdulillah itu mah ekses, bonus Pak, itu bonus. Atau misalnya gara-gara saya ngajar, saya dibikinin kopi. Jangan niat minta dibikinin kopi. Orang gue belum ngopi, gue ngajar ah. Mengapa dalam ngajar? Tapi dia gue ngopi. Saya sampai debat sama Bapak Nobel berkali-kali. Bang Haji emang gak boleh katanya kalau kita ngomong. Misalnya begini, bini kita ngomong nih, Bang, saya minta duit sama Bang. Ngomongnya Selasa sore. Terus saya sebagai guru nih ngajar dulu ngomong, iya nek ntar pulang ngajar abang punya duit abang kasih dulu. Saya tanya dulu ya. Kalau bicara fikih gak masalah, tapi bicara hati salah. Berarti kita menganggap ini malam Rebo tenang nek abang diamplopin nih sama Pak Bayu. Kan begitu diatur. Padahal di situ udah melenceng niat kita, Pak. Berarti niat kita datang ke majelis taklim, niat menyampaikan agama, biar pulang bawa duit. Udah salah lagi niat. Tapi kalau udah niatnya bener, ada yang bagi duit, itu bonus. Untuk memahami lebih detail lagi begini, tugasnya petani kira-kira nanam padi apa nanam kangkung, apa nanam genjer. Itu kalau pulang dari sawah bawa genjer boleh apa kagak? Boleh. Lah kan lu niatnya nanam padi. Sambilan. Tadi tuh jawabannya sambilan bonus itu mah. Gara-gara kita ngurusin padi, genjer banyak banget.
Ambil tuh genjer buat Nyai Ramalalap. Baru kesono dikit ada kobakan nemu gabus. Gua pulang jangan bergabus kok. Bonus namanya. Yang penting tugas utamanya sebagai petani yang ngurusin padi gak terlupakan. Boleh. Yang kagak boleh malah nyari gabus sama genjer. Padi gak keurusan. Yang ada bagaimana? Gak bakal panen padi, habis padi injek-injek. Tuh gambaran ikhlas. Maka saya selalu mengingatkan buat diri saya bahwa betapa niat ilah itu penting. Sebab kalau niatnya udah benar, insya Allah kesonoannya benar. Tapi kalau niatnya udah salah, ngeri. Ini bahasanya, bahkan kalau kita baca hadis Bukhari, itu ada orang alim, ngaku alim gak jadi surga. Orang kaya yang di alam dunia kerjaannya selalu bersedekah, gak jadi surga. Orang yang rajin baca Al-Quran gak jadi surga juga. Kesalahannya cuma satu, niatnya salah. Itu orang alim ngajarin ilmunya biar dipanggil ustaz, biar dipanggil muallim. Itu yang ngaji Quran biar dipanggil qori. Itu yang rajin dermawan biar orang panggil dia orang baik, orang dermawan. Tapi salah niat, akibatnya salah pula hasilnya. Maka mudah-mudahan kita udah paham niat itu di hati. Bagaimana pula kita menata hati kita, niat amalia kita semata-mata adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara hadirin rahimakumullah, segitu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilafan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan oleh tafadhol. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah ada yang nanya? Ada? Apalagi merenung? Udah beneran belum ini ya? Ya nggak apa-apa. Justru itu niat kita. Biar kita muhasabah, merenungi sama-sama diri kita sejauh mana ibadah kita niatnya hanya ikhlas karena Allah. Mari bersama kita lanjutkan majelis ilmu yang mulia yang bersama bacakan doa. Al-Fatihah ila diniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina